Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rima Sudarman dan kali ini kita bakalan ngaji hukum. Nah, untuk kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kenapa kemudian hak dan kewajiban suami istri ini wajib kita bahas ya? Karena memang kalau kita melihat dari angka perceraian itu sendiri semakin tahun semakin naik. Terus sebenarnya apa sih problematika dari setiap rumah tangga? Kenapa kok harus ada perpisahan? Kenapa kok harus eh, menemui beberapa masalah yang namanya kita berumah tangga itu pasti akan menemui masalah ya dan tapi kalau kita tahu dasar ilmunya, kemudian kita tahu paham posisi kita itu seperti apa, di mana, dan porsi hak kita itu sejauh apa, kemudian kewajiban kita itu bagaimana. Mungkin ini bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Oke. Kalau misalnya bicara tentang fikih ataupun hukum Islam, mungkin ada yang lebih baik untuk membahas tentang ini, tapi di sini aku bakalan fokus aja bagaimana undang-undang perkawinan itu sendiri dan kompilasi hukum Islam. Jadi kompilasi hukum Islam itu adalah undang-undang khusus perkawinan untuk masyarakat yang beragama Muslim. Jadi kita tuh juga diatur dalam undang-undangnya. Jadi bagaimana sih undang-undang mengatur perkawinan itu sendiri ataupun lebih spesifikasi untuk malam ini kita bakalan ngebahas tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oke, next kita lanjut ya. Apa itu perkawinan? Jadi karena lagi-lagi di sini saya juga mengacunya menurut undang-undang, maka di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu adalah undang-undang perkawinan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang menyebut UU nomor 1 atau 7 tahun 74 itu adalah undang-undang perkawinan. Nah, mendefinisikan perkawinan itu dalam pasal satunya yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi definisi perkawinan menurut undang-undang ya adalah kesepakatan antara pria dan wanita membentuk satu keluarga, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa karena memang untuk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini masih global ya. Jadi memang mengatur perkawinan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali untuk yang non-muslim juga begitu. Nanti lebih kerucutnya itu ketika kita membahas tentang kompilasi hukum Islam. Oke, lanjut ya. Jadi, untuk hak dan kewajiban suami istri itu dalam Undang-Undang Perkawinan ada di bab 6 dari pasal 30 sampai 34. Jadi ada 4 pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Oke, kita bacakan bareng aja ya. Jadi dari pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Rasanya untuk pasal 30 ini sudah cukup jelas. Dan kemudian di pasal 31, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Di ayat 2-nya, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat 3, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya di pasal 1 ini sudah jelas kedudukannya ini kita setara, tapi tidak kemudian meskipun setara tetap suami itu adalah kepala rumah tangga ya teman-teman dan istri posisinya adalah ibu rumah tangga. Oke next, ini pasal 32-nya kehapus deh kayaknya aku yang masukin. Jadi untuk pasal 32 itu selanjutnya di ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Di ayat 2-nya, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Jadi maksudnya untuk tempat tinggalnya ini antara kesepakatan kedua belah pihak ya, baik suami ataupun istri. Next, di pasal 33.
Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Jadi ini sebenarnya sih kalau kita berbicara kewajibannya, jangan-jangan selama ini kita hanya mengharapkan satu romantisasi dari pasangan, tapi kita lupa untuk bagaimana kita juga berlaku romantis kepada pasangan kita ataupun sebaliknya kayak gitu. Nah, di sini kita ditegaskan untuk saling cinta mencintai, itu adalah kewajiban kita, saling hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, kayak gitu. Sebenarnya kalau dari pasal 33 ini maka, memang undang-undang perkawinan ini sebenarnya asasnya tuh lebih ke monogami gitu ya, karena ada kata setia gitu. Kemudian di pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Maka di pasal 34 ini lebih dijelaskan bahwasanya suami yang bertanggung jawab atas nafkah dalam satu keluarga tersebut. Di ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tadi ya, jadi mengkerucut dari pasal 31 tadi bahwasanya posisi istri adalah ibu rumah tangga, maka di sini dijelaskan juga bahwa kewajiban dari seorang istri adalah mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tapi kewajiban suami adalah menafkahi di ayat 1. Kemudian di ayat 3-nya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Nah, ini ketika memang dalam proses perkawinan tersebut kemudian mendapati satu masalah yang mau tidak mau harus diajukan gugatan kepada pengadilan, maka ini adalah bab lain ya. Nanti kita bakalan ngebahas lebih lebih fokus lagi bagaimana ketika ada memang, kesalahan-kesalahan dan apa-apa saja sih yang bisa menyebabkan satu perpisahan dalam rumah tangga. Tapi harapannya setiap rumah tangga ini kan bersifat kekal dan bahagia. Karena memang definisi dari perkawinan itu sendiri menurut undang-undang adalah kesepakatan pria dan wanita untuk membangun satu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Amin. Oke, rasanya kalau untuk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, karena memang aturan terkait, eee, kewajiban suami istri itu hanya diatur dengan 4 pasal tersebut, rasanya juga sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu rincian yang terlalu rinci, ini sudah jelas semua. Mungkin untuk kita pelajari selanjutnya itu menurut kompilasi hukum Islam. Nah, kalau menurut kompilasi hukum Islam itu ada lumayan banyak pasal, karena di sini dari pasal 77 sampai 84 kayaknya. Iya, dari 77 sampai 84, oke. Kita langsung bahas menurut kompilasi hukum Islam ya teman-teman. Insyaallah. Nah, di kompilasi hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri itu diatur dalam bab 12 dari pasal 77 sampai pasal 84. Nah, bagian ke-1 pasal 77. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Hampir sama seperti di undang-undang perkawinan ya teman-teman, tapi ini lebih spesifik dengan kata sakinah, mawaddah, warohmah karena memang ini undang-undang yang mengatur khusus tentang perkawinan masyarakat muslim di Indonesia.
Oke, selanjutnya di pasal 77 ayat 2, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ini hampir sama dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang perkawinannya, teman-teman. Di ayat 3 kemudian dijelaskan, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Jadi sudah jelas sekali kalau di kompilasi hukum Islam ini peran kita selain sebagai suami istri ketika kita punya anak, kita juga sebagai orang tua, kita juga perlu memperhatikan kebutuhan atau memenuhi ini kebutuhan pendidikan agama. Jadi tidak hanya pendidikan umum yang kita prioritaskan, tapi jangan lupa bahwasanya pendidikan agama ini juga sebenarnya undang-undang sudah mengatur itu, bahwasanya kita orang tua wajib memenuhi, kebutuhan pendidikan agama dari anak-anak kita. Di ayat 4, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Ini jelas ya teman-teman, sebenarnya kalau kita muslim banyak banget hadis-hadis juga yang menjelaskan bagaimana kita saling menutupi aib masing-masing dan juga memelihara kehormatan satu sama lain. Di ayat 5, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Nah, ini bedanya. Jadi kalau misalnya masyarakat yang beragama muslim ketika dia itu ingin melakukan satu gugatan, maksudnya di sini baik gugatan hak asuh anak, kemudian perceraian, kemudian waris itu khusus pengadilan yang mengatur itu adalah pengadilan agama. Tapi kalau misalnya untuk masyarakat yang non-muslim itu bisa mengajukan, gugatannya itu di pengadilan negeri. Makanya ini juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Oke, next ya. Pasal 78 ayat 1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Hampir sama tadi ya juga. Di ayat 2-nya, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama. Ini hampir sama dengan undang-undang perkawinan ya teman-teman. Jadi jelas kalau untuk kediaman itu tergantung kesepakatan dari suami atau istri. Jadi nggak yang harus mengikuti suami ataupun nggak harus mengikuti istri ya. Kemudian bagian kedua, lebih spesifik lagi. Ini berbicara tentang kedudukan seorang suami dan istri. Pasal 79 ayat 1, suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Ayat 2, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat 3, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ini jelas sama ya teman-temannya dengan eh, undang-undang perkawinan tadi juga sama, bahwasanya setiap suami ataupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Baik, kita langsung ke bagian ketiga tentang kewajiban suami. Kewajiban suami di pasal 80 ayat 1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Nah, kalau di sini udah jelas ya, sebagai seorang pemimpin, suami ini adalah pembimbing ya untuk istri ataupun rumah tangganya. Tetapi untuk beberapa keputusan-keputusan yang penting ini perlu diputuskan bersama suami dan istri. Jadi tidak hanya suami yang berhak untuk membuat keputusan, tapi tetap ada keserasian suara atau keserasian putusan itu antara suami dan istri. Di ayat 2, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Lagi-lagi ini berbicara tentang kewajiban suami, maka jangan lupa bahwa suami ini wajib menafkahi ya. Di sini sudah sangat jelas. Baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam juga mengatur dengan tegas bahwasanya yang wajib menafkahi itu adalah seorang suami.
Ayat 3, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Kalau sebelumnya di Undang-Undang Perkawinan itu tidak ada satu spesifik kewajiban suami untuk memberikan pendidikan kepada istri, maka di kompilasi hukum Islam ini sebenarnya diatur ya dalam pasal 80 ayat 3 bahwasanya sebenarnya suami itu wajib memberikan pendidikan agama kepada istri, gitu teman-teman. Ayat empatnya, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung A. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. B. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. C. Biaya pendidikan anak. Jadi ini lebih rinci lagi. Apa saja sih yang harus ditanggung oleh suami? Jangan-jangan selama ini saya terlalu banyak nuntut, ternyata itu bukan kewajiban suami. Nah, tapi sebetulnya ya hampir semua kebutuhan dalam rumah tangga itu ya tetap kewajiban suami dan ini sudah diatur jelas dalam pasal 80 di ayat 4 ya teman-teman. Nafkah, kiswah, termasuk tempat kediaman istri sebetulnya itu adalah kewajiban seorang suami. Kemudian biaya rumah tangga, listrik, kompor, gas, dan segala kebutuhan untuk kita makan sehari-hari ataupun biaya pendidikan bagi anak itu adalah kewajiban seorang suami. Kemudian di ayat 5, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf A dan B di atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Kemudian, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. Oke. Kemudian di ayat 7, kewajiban suami sebagaimana dimaksud dengan ayat 5 gugur apabila istri nusus. Nah, nanti aku bakalan ngebahas bab nusus ya, karena nusus ini agak panjang. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan nusus? Jadi kalau nusus ini ketidakpatuhan singkatnya ya, istri nusus itu adalah istri yang sedang tidak patuh kepada suami atau istri yang sedang melakukan kata ininya tuh ngambek gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dia nggak mau melayani suami, ya itu bisa dikatakan nusus. Tapi itu nanti ada bab-bab selanjutnya yang lebih khusus kayak apa sih nusus dan hukumnya bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan suami ketika istrinya nusus dan bagaimana kalau misalnya suami yang melakukan nusus kayak gitu. Oke. Di bagian keempat tentang tempat kediaman, ini diatur dalam pasal 81. Ayat 1, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Ayat 2, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Ayat 3, tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Jadi ini lebih ke fungsi untuk tempat kediaman ya. Jadi yang berhak untuk mendapatkan tempat kediaman itu juga sebenarnya bekas istri dalam masa iddah teman-teman. Tidak hanya istri yang sedang dinikahi oleh seorang suami. Dan ini bakalan ada bahasan selanjutnya, bagaimana nanti ketika misalnya ada perceraian, kemudian hak-haknya apa saja. Jadi memang mengkerucutnya di sini, tapi semoga menikah ini cukup sekali seumur hidup. Di ayat 4 selanjutnya, suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Jadi udah cukup jelas ya bagian untuk rumah atau kediaman tentang rumah tangga itu sebetulnya undang-undang pun mengatur bahwasanya itu adalah kewajiban dari seorang suami. Meskipun sekarang trennya itu adalah ini ya, perempuan single itu sudah KPR rumah gitu.
Oke, kita lanjut ke bagian kelima. Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang. Nah, ini yang unik ya, karena memang eh, Islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu, makanya juga termasuk hak dan kewajiban seorang suami ini, kompilasi hukum Islam juga mengatur itu, dituangkan dalam pasal-pasalnya. Oke, kita langsung aja. Pasal 82 ayat 1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Jadi kalau menurut pasal ini tergantung ini ya, besar kecil jumlah keluarga. Jadi maksudnya anak-anaknya gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta itu bakalan beda lagi. Di ayat 2, dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Hmm, tapi ini bunyi pasal. Jadi sekali lagi aku di sini cuma menjelaskan tentang bagaimana undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri ya teman-teman. Oke, kita next aja. Next di bagian keenam yaitu kewajiban seorang istri. Diatur dalam pasal 83. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ayat 2, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya di pasal 84 ayat 1, istri dapat dianggap nusus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Berbakti lahir dan batin ya teman-teman. Jadi berbakti lahir dan batin karena memang nusus ini perlu pembahasan yang lebih detail lagi, nanti aku bakalan ngebahas tentang nusus. Terus ikutin dan jangan lupa subscribe ya channel ini untuk kita biar bisa belajar tentang hukum bareng-bareng, ataupun kalau misalnya teman-teman ini ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, atau bisa banget ngubungin aku via DM di Facebook maupun di TikTok, ini sama aja. Aku juga ada akun Rima Sudarman. Oke, kita lanjut aja. Di pasal 84 ayat 2, selama istri dalam nusus, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf A dan B tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Jadi sekali lagi untuk istri nusus, maka kewajiban suami akan gugur sebab istri melakukan nusus, tapi tidak kemudian eh, sebab nususnya istri ini menjadi gugurnya kewajiban suami menafkahi anak. Ini berbeda ya teman-teman. Di ayat 3-nya, kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri nusus. Tapi kalau misalnya istrinya ini udah baikan, udah gak ngambek lagi, udah gak marah lagi, udah tidak melakukan nusus lagi, maka suami akan kembali wajib gitu melakukan kewajiban-kewajibannya yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, di ayat 4, ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusus dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Jadi nggak bisa dibilang, oh ini istriku nusus tapi ngarang-ngarang tanpa ada yang bukti gitu loh teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, kesimpulannya ya, kesimpulan dari apa yang kita jelasin malam ini atau apa yang kita bahas malam ini, itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum Islam ini lebih menekankan prinsip saling melengkapi ya, karena memang tadi lebih spesifik bagaimana kemudian suami diatur kewajibannya apa saja, kemudian istri kewajibannya apa saja, dan termasuk hak-hak dari istri, termasuk hak-hak dari istri sedang diperistri ataupun bekas istri, tadi juga dijelaskan oleh undang-undang di KHI lebih tepatnya. Itu intinya kita harus saling melengkapi. Jadi jangan sampai kita menuntut yang bukan hak kita. Kita sudah melakukan usus ternyata lupa
oh bahwasanya kewajiban suami itu gugur kalau kita nusus. Termasuk suami, suami wajib apa aja sih? Nanti dikiranya hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi pendidikan enggak, tapi kediaman enggak. Nah, itu sebetulnya undang-undang sudah mengatur dengan jelas ya kan, seperti yang kita bahas tadi. Yang kedua, suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, sedangkan istri sebagai pengatur rumah tangga. Namun keduanya memiliki kewajiban bersama untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sekali lagi harapan dalam membangun rumah tangga ini adalah bahagia dan kekal sesuai berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya teman-teman. Dan yang ketiga dalam hal terjadi kelalaian, kompilasi hukum Islam juga memberikan mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi harapannya semoga dengan kita tahu atau kita membedah bagaimana undang-undang ini mengatur kewajiban dan kewajiban dan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga itu, harapannya ini agar teman-teman baik yang sedang menjalani perkawinan bisa paham, oh bagaimana sih posisi kita, bagaimana sih posisi seorang suami, bagaimana sih posisi seorang istri, dan bagaimana porsi kita masing-masing dalam menjalankan tugas baik sesuai kewajiban kita, dan kemudian hak-hak apa saja yang sebenarnya kita perlu dapatkan dari seorang suami kayak gitu. Oke, sekian dulu mungkin pembahasan malam hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi teman-teman boleh banget untuk langsung nge-DM aja ke akun TikTok aku ataupun akun Facebook aku di Rima Sudarman. Dan di situ kalian boleh banget bisa minta nomor aku juga, tapi jangan lupa like dan subscribe, atau kalau misalnya ada pembahasan yang ingin dibahas atau mau konsultasi terkait masalah hukum keluarga, bisa langsung chat di aku ya atau langsung DM aja. Oke, sekian dulu dari saya Rima Sudarman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.